Jadi kita kan kalau misalnya yang Obaku pokoknya kita nggak ada nge-translate lagu. Jadi kita harus ngeluarin sebuah insight yang baru. Makanya kenapa gue bilang kita ubah sejarah lagu sejarah aja. Kalau sejarah dari satu lagu, misalnya nih lagu terus dia ada lore dari sejarahnya itu bisa. Jadi misalnya Hatsune Miku. bisa sih Hatsune Miku kan Ongaku juga ya maksudnya. Kenapa bisa ada vokal tapi sebenarnya kalau misalnya Hatsune Miku dia kan masuk ke band Kinado gitu. Soalnya dia nyanyi. Dia robot penyanyi kan. Dogu dia maksudnya. Kita bukan ya bisa Ongaku juga sih, cuman Ya udah tuh simpen aja dulu. simpan ya. Tapi kalau misalnya satu lagi tuh yang sejarah dari genre lagu yang ada di Jepang gitu, J-rock kayak sih yang kayak kita lumayan familiar. Ya. Itu Jerox. Tapi kalau misalkan lo mau yang memang apa namanya pure kasih Jepang banget. Kalau Jerox kan sebenarnya rock kan Tapi khas Jepang. Khas Jepang. Kalau sama kan itu sama aja sebenarnya. Maksudnya isinya. Tapi kalau lo mau bahas yang lebih maksudnya khas Jepang yang banget itu K-pop. Desho nih. Karena J-pop tuh beda ya. Iya, waktu itu yang Oh iya yang lu bilang kalau misalnya lagu Jepang tuh beda ya sama progresi khusus, progresi chord yang khusus di yang ini tuh dipakai buat Jepang doang. Bahkan sebenarnya di Indo juga sekarang pakai seperti itu. kayaknya boleh tuh. Kalau di rock kan pengetahuan gue dia rock tapi Cuman rock tapi mulainya kapan di Jepang gitu kan ya. Boleh tuh yang progresi J-pop. Nah berarti kalau J-pop, nah terus kalau misalnya kita udah lanjut J-pop kayak kan itu berarti temanya secara garis besar kan J-pop kan. Judulnya apa judulnya nanti aja ya? Bahannya dulu sih nanti. Maksudnya mungkin kita perlu ini kan lagu-lagu contoh kecil progresi khusus itu. Satu itu gue juga pernah dengar ada orang yang bikin video tentang itu yang ada berapa lagu gitu kan lo Habis Diwana nama yang buat ini yang pakai kacamata cuman itu gue dapat lagi yang satu lagi tuh tapi dia orang luar ada berapa belas jenis gitu nggak usah progresif itu kan di videonya bukan yang video pakai kelas bro, kelas berapa? Misalnya kita ambillah tiga jenis. Kita gimana? Aku nggak paham. Dan ambil gimana? Kalau kamu gimana? Kamu adalah mencari sejarah J-pop. Iya, oke, terima kasih. Emang nyari sejarahnya sih. Jadi tuh kalau lu ingat waktu industri kreatif, si Iwan tuh pernah cerita pokoknya pernah yaping ke Nincen kalau misalnya lagu J-pop itu tuh beda sama lagu K-pop, lagu-lagu in general karena dia tuh ada ada yang the build up. Gimana jalan-jalan aku emang gak paham pada dasarnya kalian ngomongin apa gak bisa paham. Tapi kan yang harus poin-poinnya harus taruh di grafisnya apa aja. Kayaknya bisa kita awalnya naruh sejarahnya dulu, tetap kita harus ada penjelasannya dulu kan. Awal J-pop tuh ada tuh kapan atau gimana, terus abis itu baru tuh kita mulai pengenalan si lagunya, apa ciri khasnya, terus apa yang membuatnya beda, terus baru kita kasih apa yang bikin dia beda. Itu rata-rata dia berapa slide ya kalau dari boleh sih 3 ya? Tapi yang di ininya lagi apa Iya, cuma 12. Ini yang uji Santiar aja cuma 1 slide. Tapi kecil-kecil. Enak banget. Ya kalau yang kamu nih dulu ya, Mas. Bisa.
Enggak, jadi videonya tuh karena kita masukin suaranya aja itu. Padahal mah tetap aja tuh, kayak jadi gambar tapi ditaruh suara gitu. Bicara lagi. Ada maksudnya yang dari Oh, si sekantik gitu. Enggak, dia cuma nyanyi doang. sama kayak bingung. Cuma pakai lagu doang. Aku tadi nangkepnya pakai fokus yang pakai animasi terus ada tangan itu. Oh, enggak sih. Kayaknya secara ini akan tetap gambar, tapi bedanya kita bikin yang ada suaranya. Kan kita juga mau ngasih tahuin tuh sejenis lagu yang bikin beda itu apa. Bikin itu yang pertama pengenalan nama Bapak bapak lu gua, bapak lu. si program itu kayak gitu apa yang dimaksudkan itu. Kurang ajar. Itu kali ya. Jadi dia kan Korespondensi gua kasih dua. Iya, foto diam aja terus tapi ada omongannya. Gua ngomong sama Dinda mulu. Semuanya juga Awas, speech aja sih bisa pakai Iya, kayak diskusi pernah sama sekolah. udah terima kasih